Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun Bekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan kali ini, saya jurnalis Tribun Bekasi, Warta Kota Network Muhammad Azam, telah bersama PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi atau Sekwan ya disingkatnya, Bapak Rismanto. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ini Pak Rismanto ini, sebelum nanti kita membahas mengenai apa sih fungsi dan tugas dari Sekwan itu sendiri, sebelumnya bisa perkenalan sedikit Pak, soalnya kan ini PLT Sekwan ya. Definitifnya apa gitu ya, jabatannya sebagai apa, dan tugas-tugasnya itu seperti apa gitu kan di luar dari PLT Sekwan ini kan. Ya. Baik, terima kasih Mas Azam. Perkenalkan, saya Rismanto Eskom. Jabatan saat ini adalah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD. Terhitung mulai tanggal 1 April 2024. Jadi kalau tugas saya sebagai Kepala Bagian Persidangan adalah memfasilitasi bagaimana tugas-tugas Dewan dalam membahas rancangan peraturan daerah utamanya. Itu ditambah tugas tambahan untuk memfasilitasi hubungan masyarakat dan kebutuhan pokok 2024. Nah, ini kan menjabat sebagai PLT Sekwan mungkin di akhir masa jabatan Dewan yang sekarang ini ya. Itu sebenarnya lagi sibuk apa nih sebenarnya Pak, yang tengah dilakukan, mungkin persiapan atau menjelang akhir masa jabatan dan menjelang mungkin pelantikan dari anggota DPRD terpilih gitu yang baru. Baik, kalau saat ini anggota Dewan yang periode masa jabatan 2019-2024 sedang membahas pansus-pansus, membahas raperda ya. Ada 3 raperda dan juga ada pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati LKPJ tahun 2023. Nah, ini direncanakan kalau LKPJ akan segera ditetapkan. Ini terus kemudian untuk pansus-pansus, perda-perda itu akan dibahas sampai dengan akhir Mei ini. Itu untuk pembahasan perda. Nanti kalau perda itu kan sifatnya fasilitasi ya, ada karena kita sifatnya fasilitasi ini, sebelum ditetapkan, perda-perda yang sedang dibahas disepakati oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan jajaran dan Dewan Perwakilan melalui pansus, disampaikan kepada Provinsi Gubernur Jawa Barat untuk difasilitasi. Kemudian setelah turun fasilitasinya, biasanya kita tindak lanjuti, kita sepakati lagi, baru ditetapkan di dalam rapat paripurna Dewan. Artinya ini menjelang beberapa bulan tetap peningkatan ininya ya, tetap semangat melaksanakan tugas gitu. Selain di alat kelengkapan Dewan Komisi ini sekarang sedang pansus gitu. Iya Pak, untuk nanti secara resminya ini yang Dewan sekarang ini berakhir kapan, terus juga udah mulai yang Dewan terpilih ini mulai dilantik atau mulai mengisi ini 2024 itu dulu pengucapan sumpahnya 5 September 2019. Jadi akan ketemu 5 tahunnya di 5 September 2024. Nah, makanya sesuai dengan jadwal dari KPU itu belum ada perubahan jadwal pengucapan sumpah jabatan anggota DPRD hasil pemilu ini gitu. Tetap di 5 September 2024. Gitu. Nantinya ini kan ada penambahan ya dari 50 jadi 55 kursi. Nah, ini persiapannya seperti apa nih? Ya tentunya terutama kita dari sarana prasarana dulu ya. Kita sudah berdasarkan tupoksi bagian umum juga sudah mempersiapkan. Pertama-tama mungkin ini kan seragamnya dulu. Untuk pengucapan sumpah itu kan harus menggunakan istilahnya pakaian sipil resmi, jas pedasi gitu, pakaian nasional, berpeci nasional. Itu sejumlah 55 orang anggota terpilih. Nah, saat ini memang belum ada keputusan resmi dari KPU Kabupaten Bekasi
Sebenarnya siapa aja sih yang sudah terpilih sebagai anggota dewan? Yang baru ada itu baru hasil rekapitulasi suara ya. Karena kan Kabupaten Bekasi masih ada perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami masih menunggu. Nanti kan sesuai regulasi, setelah 3 hari putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti oleh keputusan KPU untuk penetapan anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih hasil pemilu gitu. Ketika sudah ada keputusan KPU secara resmi, baru kita lebih jelas lagi mungkin melaksanakan ya tadi persiapan untuk mempersiapkan baju, untuk kepentingan petikan gitu. Itu untuk ruangan termasuk. Nanti kan 55 plus pasti jumlah fraksi akan bertambah. Pak, ini balik lagi ke dari tugas atau fungsi Sekwan sendiri ini sebetulnya seperti apa sih? Mungkin kan masih banyak masyarakat yang belum tahu nih kan fungsi daripada atau tugas daripada Sekwan itu seperti apa di DPRD. Pada mungkin mudahnya kita ini Sekretariat Dewan ini adalah berfungsi sebagai fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan. Fungsi anggota Dewan itu ada 3. Ada fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Kalau fungsi anggaran lebih kepada bagaimana APBD itu dibahas, ditetapkan, disetujui oleh Bupati dan anggota Dewan melalui pembahasan di Badan Anggaran. Kalau untuk fungsi pengawasan lebih kepada fungsi-fungsi komisi, tanggapan komisi, bagaimana dia dengan mitra kerja dinas-dinas melaksanakan pengawasan tugas-tugas dinas itu. Terus fungsi legislasi dalam bentuk pembahasan raperda. Gitu. Jadi memfasilitasi misal ada rapat komisi yang menyambungkan mungkin dengan dinas terkait, dengan instansi terkait gitu ya, ketika ada rapat-rapat, ada pembahasan di Dewan ini ya, salah satu tugasnya itu juga ya. Benar. Pak, kalau ini sendiri kan untuk DPRD Kabupaten Bekasi atau khususnya anggota Dewan ya di Kabupaten Bekasi ini kan mungkin gimana sih upaya untuk memperkenalkan atau enggak menunjukkan apa kerja-kerjanya, apa upaya-upaya dari mewakili warga masyarakat oleh pemerintah daerah lah, yang harapan masyarakat melalui anggota Dewan. Nah, kami di Sekretariat Dewan fasilitasi itu, dan kami tidak selaku ASN ya, aparatur sipil negara, harus bersikap netral, tidak selalu berpihak pada salah satu, karena memang lembaga politik tidak ikut campur masalah keputusan politik di Dewan ini. Jadi suka dukanya kami senang bisa memfasilitasi anggota-anggota Dewan yang merupakan perwakilan masyarakat. Itu kan pilihan ya Pak. Satu orang anggota Dewan bisa mewakili ribuan masyarakat. Itu merupakan kebanggaan lah bagi kami bisa dekat, kenal dengan anggota Dewan. Hingga menjadi suatu produk misalnya perda gitu yang bermanfaat gitu. Jadi bagi masyarakat itu juga suatu ini ya kebanggaan lah. Kebanggaan sendiri ya. Pak, ini terakhir nih Pak, ada yang bisa disampaikan nggak ke masyarakat mengenai kesekretariatan DPRD ini seperti apa, dan mungkin apa closing statement lah buat masyarakat tentang kesekretariatan atau Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi sendiri. Ya, kalau dari kami Sekretariat Dewan memang merupakan tugas fungsi kami, dan kami mohon masyarakat juga menyampaikan saran, kritik kepada kami, sehingga kami dalam memfasilitasi anggota Dewan akan lebih optimal lagi gitu kan. Kami juga selaku aparatur sipil negara terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas kami, pendalaman tugas kami untuk lebih maksimal melayani. Akan itu mengetahui lah
kerja-kerja daripada wakil rakyatnya gitu. Nah, kalau secara aturan kan ada masa persidangan dewan. Gitu. Ketika ada masa sidang diikuti oleh masa reses. Gitu. Nah, ketika masa reses itulah anggota dewan turun ke daerah pemilihan masing-masing, menemui masyarakat pemilihnya, akan menyampaikan ini apa-apa yang sudah dikerjakan dewan, apa yang sedang dikerjakan dewan. Itu secara agenda kegiatan di dewan. Kalau dari kami di sekretariat memfasilitasi, kami ada fungsi publikasi, ada media sosial juga, kami akan menggalakkan bagaimana kegiatan-kegiatan dewan itu, fungsi-fungsi dewan disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Termasuk juga bersama media, sejumlah media gitu ya. Pak, ini sendiri sih selama mungkin udah lama juga di sekretariatan, baik walaupun dari PLT kan baru April, cuman mungkin di dewan ini cukup lama. Nah, itu ada hal biasanya apa sih yang menjadi penting atau suka duka yang mungkin bisa disampaikan gitu Pak, mungkin dari ke warga atau ke masyarakat Bekasi sendiri. Nah, kalau suka duka di dewan ini kan kita ini sifatnya memfasilitasi. Lembaga dewan adalah lembaga politik, gabungan atau perkumpulan dari anggota-anggota dewan dari latar belakang partai politik yang berbeda-beda gitu ya. Tentu dari masyarakat, mewakili masyarakat di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Bekasi. Merasakan dampak dari pembangunan di Kabupaten Bekasi. Baik, sahabat tribunbekasi.com, Warta Kota Network, itu tadi ngobrol santai kita mengenai Sekwan atau sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, yang dijelaskan tadi memang terlihat agak nggak terlalu terlihat, tapi sebenarnya mempunyai fungsi yang sangat penting juga, khususnya bagi para wakil rakyat ini atau suara masyarakat yang telah diamanatkan ke para wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi. Demikian sahabat Tribun Bekasi, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.